Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Omai Jagat. Oh iya, cerita dikit nih, channel ini akhirnya kita sepakati untuk berganti nama menjadi Omai Jagat. Kalau kemarin di video pertama kan saya cerita channelnya namanya masih pakai nama saya, tetapi setelah obrolan dengan istri akhirnya ya udah deh kasih nama Omai Jagat aja. Kenapa Omai Jagat? Yang pertama, video ini diambil di rumah. Yang kedua, Jagat itu nama anak saya. Oke, kenalkan, nama saya Fajar. Saya seorang tour leader dan juga seorang bapak baru. Di channel ini kita nggak akan ngomongin banyak hal tentang wisata karena sekarang masih pandemi. Meskipun saya tour leader sekalipun, meskipun saya seorang pemandu wisata, kita nggak akan banyak ngomongin soal wisata. Karena ya, seperti sekarang di masa pandemi, tidak banyak hal yang bisa kita omongin selain air mata para pelaku wisata. Baik. Kalau di channel Omai Jagat kita akan banyak ngomongin tentang anak dan juga parenting atau tantangan menjadi orang tua atau isu-isu seputar anak dari sudut pandang pribadi kami dan keluarga berdasarkan pengalaman dan pengamatan kami. Nah, di kesempatan kedua ini saya ingin ngajak teman-teman ngobrolin tentang kekerasan terhadap anak dan juga perempuan. Topik ini menjadi menarik karena kemarin beberapa waktu yang lalu itu sempat lewat di medsos, di feed Instagram saya dan juga di beberapa feed atau beranda YouTube juga lewat tentang aksi kekerasan orang tua terhadap anak atau bapak terhadap ibu terhadap perempuan yang cukup meningkat drastis sepanjang pandemi. Banyak penelitian dilakukan dari mulai awal pandemi di tahun 2020 sampai sekarang di dari awal 2020 sampai sekarang 2021 itu tidak menunjukkan grafik yang menurun sama sekali, bahkan grafiknya cenderung naik. Nanti sumbernya atau artikel yang menjadi referensi bacaan saya akan saya cantumkan di deskripsi. Nah, dari beberapa sumber disebutkan bahwa sejak COVID-19 atau COVID-19 itu menyeruak atau mengemuka di publik, terus terjadi peningkatan kekerasan di dalam rumah tangga, baik orang tua terhadap anak atau suami terhadap istri. Nah, dari sebagian sumber yang kita baca atau dari banyak hal yang kita baca, poinnya adalah kenapa kekerasan ini bisa terjadi, baik kekerasan fisik maupun kekerasan verbal itu semakin meningkat jumlahnya. Itu poinnya adalah terjadi karena meningkatnya tingkat stres orang tua. Jadi orang tua itu sekarang juga stres menghadapi kondisi yang seperti ini. Nah, kalau kita gali lebih dalam, setidaknya di antara sekian banyak faktor, itu ada 3 yang menjadi sebab utama peningkatan stres orang tua. Yang pertama, data menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak dan perempuan lebih banyak terjadi di kelas ekonomi menengah ke bawah, atau lebih tepatnya kelas ekonomi bawah. Kenapa? Ya bayangkan aja teman-teman, bayangkan aja. Tanpa pandemi mereka itu sudah ekonomi bawah, sudah stres. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja sudah berat, ditambah sekarang masa pandemi seperti ini, di mana pekerjaan, penghasilan juga semakin tidak menentu. Yang sebelumnya sudah kecil mungkin sekarang juga semakin kecil. Yang sebelumnya sudah susah sekarang makin susah. Ditambah lagi kebutuhan juga tidak ada yang menurun, artinya kebutuhan pokok meningkat. Anak sekolah yang dulunya tidak terlalu butuh handphone, tidak terlalu butuh gadget, sekarang butuh gadget. Anak sekolah yang dulunya tidak selalu di rumah, sekarang harus di rumah dan harus menghadap gadget. Dulunya cuma butuh uang jajan, sekarang butuh uang kuota. Hal-hal semacam itu tentu meningkatkan tingkat stres orang tua. Kemudian selain persoalan ekonomi, muncul juga persoalan tentang perubahan rutinitas. Jadi rutinitas keluarga yang berubah itu juga menyumbang atau menjadi faktor yang penting dalam hal ini. Kenapa rutinitasnya berubah juga bisa berpengaruh terhadap tingkat kekerasan? Ini juga menarik sebenarnya. Kalau sebelum pandemi mungkin orang tua dan anak itu berkumpulnya tidak terlalu sering, sehingga ketika ketemu saling kangen, saling rindu, peluk sana peluk sini. Nah, sekarang akan rutinitas kita agak berubah. Bukan agak, sebenarnya sangat berubah. Rutinitas kita berubah drastis, bahkan berubah drastis. Dari yang mulanya pagi bapak ibu atau orang tua berangkat kerja, anak berangkat sekolah, sekarang semuanya di rumah,
bapak kerja di rumah, ibu kerja di rumah, ayah kerja di rumah, ibu kerja di rumah, anak sekolah dari rumah, semuanya di rumah, semuanya di rumah. Tingkat stresnya tinggi sekali. Setiap hari ketemu anak ngerjakan tugas tidak bisa tanya ke bapaknya, bapaknya juga sedang sibuk bekerja. Maka hal-hal semacam ini juga meningkatkan potensi kekerasan terhadap anak dan juga perempuan. Kemudian selain dua hal di atas, ada satu hal lagi yang nggak kalah penting sebenarnya yang perlu teman-teman perhatikan, yaitu wawasan orang tua Indonesia atau parent di Indonesia itu terhadap kekerasan anak, tentang cara mendidik anak tanpa kekerasan itu ternyata juga masih cukup rendah. Perlu memang kita belajar banyak tentang dunia parenting, tentang bagaimana menghadapi anak tanpa harus menggunakan kekerasan. Karena kalau pengalaman saya pribadi, mungkin di sekitar kita masih banyak orang tua yang punya pandangan bahwa mendisiplinkan anak itu perlu dengan kekerasan, atau ada kalanya marahi anak dengan sedikit kekerasan fisik atau verbal untuk bisa mendisiplinkan anak. Nah, oke. Kalau dikaitkan dengan pengalaman saya pribadi gimana sih? Nah, teman-teman, mungkin yang baru pertama kali nonton, ya pasti pertama orang ini baru video ketiga kan, kita pastilah teman-teman paling juga kemungkinan besar baru pertama kali mampir kemari. Tapi gini, oh ya, sebelum lanjut, boleh dong di subscribe dulu, boleh dong di support dulu channel ini dengan klik subscribe-nya, klik loncengnya dan sebagainya. Kalau dikaitkan dengan pengalaman pribadi, lanjut dari yang tadi, saya pribadi juga merupakan orang yang terdampak signifikan dengan adanya pandemi. Profesi saya adalah sebagai seorang tour leader atau pemandu wisata atau tour guide. Jadi pekerjaan saya sehari-hari sebelum masa pandemi itu adalah menemani bapak-bapak, ibu-ibu, muda-mudi baik lokal maupun internasional untuk piknik khususnya di Yogyakarta sebenarnya, tapi juga nggak cuma Yogyakarta. Bahkan saya juga memandu para wisatawan sampai ke Jawa Timur, Jawa Barat untuk bisa menikmati indahnya Indonesia. Nah, singkat cerita seperti yang kemarin saya sudah bilang, sejak pandemi ini muncul atau sejak COVID-19 itu menguat, itu bisa dikatakan saya juga terdampak karena pekerjaan saya semuanya atau penghasilan saya dari pariwisata itu betul-betul bisa dikatakan berhenti. Nah, apakah terus stres nggak? Ya pasti stres dong. Pasti stres dong. Yang sebelumnya kita punya pekerjaan tetap, yang sebelumnya kita punya penghasilan tetap, sekarang kita menjadi tetap tidak berpenghasilan, kan pasti stres. Nah, tapi selain itu saya juga bersyukur karena di masa pandemi ini saya bisa menyaksikan istri saya hamil, dan alhamdulillah kita dikaruniai seorang anak tepatnya di tahun 2020. Dan kemudian saya belajar banyak tentang bagaimana mengasuh anak. Saya berusaha belajar tentang bagaimana menikmati hidup yang sekarang kita hadapi, bagaimana mengurangi stres untuk kondisi sekarang. Nah, teman-teman, sebenarnya kalau kita tadi perhatikan dari banyak hal tadi, kuncinya adalah kenapa kekerasan di keluarga itu terjadi, karena sederhananya bisa kita katakan adalah tingkat stres yang sangat tinggi. Nah, kalau saya mengamati bagaimana masyarakat hidup di kampung saya, tingkat stres itu wajar. Terjadi itu wajar. Bayangkan coba sekarang semua anak itu sekolahnya daring, sekolahnya online, tetapi tidak semua sekolah online atau bahkan hampir semua kelas online itu boring dan membosankan, sehingga anak-anak itu malas mengerjakan tugas-tugas dari sekolah. Mereka lebih asik bermain, lebih banyak beraktivitas di luar rumah. Tetapi persoalannya muncul ketika anak-anak yang sekolah ini terus harus mengumpulkan tugas, dipaksa mengumpulkan tugas yang diberikan oleh guru-guru mereka melalui pesan WhatsApp barangkali, atau melalui grup-grup Telegram dan sebagainya. Banyak anak-anak di usia SD, contohnya di kanan kiri rumah saya misalnya, mereka tidak mampu mengerjakan tugas dari sekolah, atau bisa dikatakan kadang-kadang malas juga. Akhirnya mereka meminta orang tuanya untuk mengerjakan tugas-tugas mereka, dan kemudian besok dikumpulkan sekolah. Nah, itu kan bayangkan kalau orang tuanya berangkat bekerja pagi, misalnya sebagian besar masyarakat di sini sebagai petani atau bekerja di bangunan misalnya, mereka berangkat pagi,
kemudian pulang sore jam 4 jam 5, sampai rumah kondisi capek harus mengerjakan tugas anaknya yang besok harus dikumpulkan di sekolah. Kalau tidak dikerjakan, anak juga tidak mengerjakan. Bayangkan, itu satu poin itu saja sudah bikin stres, sudah membuat stres yang meningkat. Nah, belum kasus-kasus yang lain berkaitan dengan pandemi, belum kasus bagaimana masyarakat tidak mampu membeli kuota. Ternyata beli kuota kalau di kampung saya, di tempat tinggal saya, kuota itu jauh lebih mahal dibandingkan uang jajan anak sekolah pada hari-hari biasa. Ditambah lagi, jangan dikira kalau anak di rumah tidak minta uang jajan. Kalau biasanya kan mereka sekolah cukup dikasih uang saku, uang jajan, selesai urusan, mereka jajan di sekolah, tidak ada urusan kuota dan sebagainya. Nah, ketika di rumah, jajan jalan terus, uang jajan itu jalan seperti biasa, tetapi kuota tambah dengan uang kuota. Nah, hal-hal semacam itu memang sangat stressful. Saya mengakui itu karena saya juga mengalami, saya juga melihat kanan kiri saya. Nah, terus kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan untuk sedikit atau bahkan mengurangi persoalan-persoalan itu? Nah, kalau dari sudut pandang saya, kalau dari pengalaman saya pribadi, kita bisa setiap orang itu kan punya stress release-nya masing-masing, punya cara untuk mengurangi beban hidupnya, punya cara untuk refreshing, punya cara untuk mengurangi stress release. Nah, ini saya cerita kalau saya dan keluarga sama istri sebelum pandemi, salah satu stress release yang biasa kita lakukan adalah piknik, atau kalau emang stres ya jalan-jalan keluar, main keluar, entah itu ke pantai, entah itu ke manapun, tapi keluar rumah. Nah, persoalan ini kan nggak bisa dilakukan sekarang masa pandemi. Selain memang karena dibatasi ya, kebijakan-kebijakan preventif untuk COVID, juga dibatasi dengan kondisi keuangan kita yang sedang tidak baik-baik saja. Nah, akhirnya apa yang kita lakukan salah satunya adalah ya membuat channel YouTube ini. Channel YouTube yang kita buat ini lebih ke arah media curhat sebenarnya untuk kami, media untuk stress release kami, biar kita juga nggak stres banget menghadapi kondisi pandemi yang semakin tidak menentu ini. Kita di sini bisa curhat, kita bisa ngomong apa saja, bisa cerita apa saja, dan harapannya ini satu punya manfaat untuk saya pribadi dan juga istri, biar paling tidak terlalu stres menghadapi kehidupan. Yang kedua juga punya nilai manfaat untuk teman-teman yang menyaksikannya. Nah, poin saya adalah kalau teman-teman mengalami hal-hal serupa, bagaimana stres ini meningkat, tingkat stres ini meningkat karena pandemi, silahkan cari alternatif untuk bisa melepaskan stres itu. Bisa dengan curhat di media sosial, bisa dengan mungkin liburan ke tempat-tempat yang tidak terlalu ramai, misalkan mengambil liburan sederhana, refreshing sederhana, bermain ke sawah kalau teman-teman tinggal di desa, atau sekedar ketemu teman-teman dekat yang bisa ditemui untuk bisa sharing. Intinya jangan biarkan stres itu mengendap dalam tubuh teman-teman, dalam diri teman-teman, dan kemudian meledak menjadi kekerasan terhadap anak dan istri. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa kita ceritakan, mungkin itu aja yang kita obrolkan malam ini. Masih ngalor ngidul sebenarnya, masih belum rapi mungkin saya ngomongnya, tapi ya nggak apa-apa, namanya pemula, namanya YouTuber baru juga nggak apa-apa, salah juga boleh, yang penting kita bisa berbagi cerita. Itu aja, nanti mungkin ke depan kita akan ngobrol lebih banyak, kita bisa cerita lebih banyak. Kalau teman-teman punya komentar atau punya pendapat, punya sesuatu yang ingin diceritakan juga, boleh diketik di kolom komentar. Jangan lupa dukung channel ini untuk terus berkembang dengan klik tombol subscribe dan juga lonceng, biar teman-teman tidak ketinggalan. Oh iya, video ini atau di channel ini kita akan rutin upload video di hari Sabtu dan juga Minggu. Itu aja, terima kasih, sampai ketemu di pekan depan, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Ya, Assalamualaikum.